Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Selasa tanggal 1 November 2022 terambil dari Amsal pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara adalah salah satu media yang paling efektif untuk berkomunikasi bagi orang lain, untuk mengutarakan sesuatu hal, apakah itu berupa nasihat, apakah itu berupa pengajaran, apakah itu berupa teguran. Tetapi terkadang kita berbicara bisa menjadi masalah bagi orang lain. Apalagi kita terlalu banyak berbicara, bisa menimbulkan konflik terhadap orang lain, bahkan bisa lepas kontrol. Nas ini mengingatkan kita agar kita bijak untuk berbicara. Terkadang kita menjadi menyesal setelah kita mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikatakan. Bisa saja faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, agama, apapun, bahkan pola pikir yang berbeda, sehingga bisa menjadi masalah kalau kita berbicara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar bagaimana Raja Salomo berhikmat untuk berbicara. Sebelum dia berbicara, terlebih dahulu dia melihat, dia merasakan apa kira-kira efek yang akan ditimbulkan kalau dia berbicara, sehingga dia meminta hikmat dari Tuhan bagaimana dia berbicara kepada orang lain. Begitu juga Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus juga kadangkala dia memperkenalkan dirinya, dia tidak melalui kata-kata, dia tidak berbicara, tetapi bahkan orang lainlah yang mengatakan bahwa siapa Yesus sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita
merenungkan firman Tuhan ini agar kita berbicara sesuai dengan aturan yang Tuhan inginkan daripada kita. Seperti Yesus misalnya, dia tidak menyesal apa yang telah dikatakan karena sepanjang waktu itu dia bijak dalam menggunakan mulutnya berkata-kata. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui nas ini kita diajarkan, diajak, bahkan kita mau bijak berkata-kata sehingga apa yang kita lakukan melalui perkataan kita bisa menjadi motivasi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang ingin Tuhan inginkan daripada kita, bagaimana kita berbicara dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita minta pertolongan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk berkata-kata dengan bijak sehingga kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Itulah yang mau perenungkan pada hari ini. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sering berkata-kata sesuai dengan keinginan kami, sehingga kata-kata kami Tuhan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu ajari kami Tuhan agar kami berbicara berkata-kata dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.